Halo guys, gimana nih? Ketemu lagi sama Rama Diorama di sini. Mohon maaf nih ya, baru bisa bikin ulasan-ulasan atau bikin video tentang perfiguran, perhobian lagi nih. Bertepatan dengan Ramadan. Happy Ramadan teman-teman. Bagi kita dan teman-teman yang menjalankan, how is it going? Gimana puasanya? Ramadannya gimana? Going well? Lebih baik dari tahun kemarin atau gimana nih? Is that good? Ada yang mungkin puasa pertamanya lancar, ada yang mungkin masih latihan ya. Selamat menjalankan untuk teman-teman yang dan kita semua yang sedang menjalankannya ya. Oke, langsung aja ya. Kita sekarang mau bahas tentang sebetulnya ini rilisan lama ya, unboxing perskalaan lagi ya, tentang By Way Bumblebee yang bikin saya penasaran kemarin ya. Dia oversize, kemudian dari studi series, tapi ada beberapa perbedaan yang perlu dicermati ya selain ukurannya ya. Mungkin detail-detail kecil sedikit mungkin yang saya tahu. Langsung aja ya. Kita hadirkan barang ini teman-teman. Oke. Cukup besar ya kotaknya, dan sudah beli beberapa minggu lalu atau pekan lalu, tapi baru bisa mungkin unboxing sekarang. Sudah berapa hari ini ya setelah Ramadan ya, awal Ramadan, semingguan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka. Bagi teman-teman yang mungkin ini baru ya, baru aja penasaran pengen beli atau mungkin sudah punya atau baru memiliki, gimana mungkin skalanya, kualitasnya, ini saya juga penasaran ya. Kalau untuk skalanya mungkin enggak, memang dia oversize ya, GO oversize, kemudian otomatis nggak akan sama dari segi tingginya dengan yang ori, karena yang ori itu studio series itu kecil banget ya teman-teman ya, dan dia dikenal dengan nama ini Bumblebee yang masih Camaro ya teman-teman ya, masih Camaro TW 1025 ya, 1025. Kita langsung aja tanpa basa-basi teman-teman ya. Oke, semoga aja tidak mengecewakan dari segi kualitas ya. Semakin kesini katanya semakin better kualitasnya. Apakah bisa suatu saat menyamai kualitas Hasbro? Semoga saja ya, kita nantikan. Saya harus di video unboxing teman-teman ya. Dia dikenal dengan nama Stingray the Wasp Warrior ya, Wasp ya teman-teman. Oke, ini kita cover depannya seperti ini. Desainnya sangat keren ya, looks cool, sesuai dengan movie accurate. Sekarang ya, Bumblebee ini sesuai dengan yang di Michael Bay's movie.
atau perbedaan mencolok terutama di kepalanya ya. Desain kepalanya berbeda dengan yang di Bumblebee Movie, teman-teman. Yang Bumblebee Movie itu terkesan masih unyu-unyu gitu ya. Ini teman-teman. Terus apalagi? Oke, ini tulisan ini, dan dia memperoleh beberapa detail nanti dan juga aksesoris yang tidak didapat di officialnya. Ya, add-on lah ya. Spesial gitu. Mungkin bagi kalian yang menyukai Bumblebee ini bisa jadi referensi ya. Bagaimana? Terus yang penasaran mungkin lebih biasa CE di bawah. The Wasp Warrior ya. Oke. Identik dengan warna kuning yang mencolok gitu ya, dan ceria. Jangan lupa manualnya kita singkirkan dulu nih ya, boxnya. Ini manualnya dan otomatis ya. So, bagaimana teman-teman Rama diorama yang sudah sering nonton, mungkin kita nggak akan transform, tapi kita akan bahas di Bird ya, more about lebih tentang tinggi ya, skala-skala dia. Wah, sobek nih. Oke ya, skala-skala dan kualitas bahan. Kemudian, wah ini ya, langsung kita buka ya. Kualitas bahan dan apanya tuh, sampai lupa nih. Aksesoris itu, wah ini teman-teman spesial ya. Spesialnya adalah we get three kinds of alternate faces ya, alternate face ya, 3 jenis. Wah ini damage-nya, battle damage-nya agak kurang ya, kurang gitu ya, kurang, ini terlalu smooth mungkin teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, sudah terobosan yang sangat signifikan mungkin karena officialnya kita nggak dapat, dan kualitas plastiknya oke punya teman-teman ya. Tuh ya, ini lubang karena bisa untuk matanya nanti ya, yang biru. Battle mask. Oke, fokus bisa ya. Ukurannya ini kira-kira, wah palunya nih ya, menawan. Logo Autobot, tapi kalian bisa lihat ya, kualitasnya good enough ya, cukup baik dan nggak terkesan kopong atau kerupuk gitu ya. Nanti kita tang teman-teman ya, yang residunya tang Gundam bisa, tang kawat, seperti layaknya plastik apa ya, yang mungkin add-on yang seperti yang sudah pernah mungkin teman-teman dapat di movie, seri movie ya, yang by way seri movie. Nah ini dapat pistol handgun ya, cannon. Ini mendapati double missile, tapi ini yang sini untuk sangat sayangkan mungkin karena fungsional ya. Fungsional jadi dia ada cop-copannya tuh ya. Sangat tapi gimana lagi ya, namanya juga supaya bisa digantungin di ininya. Nggak tahu apakah ori yang sebelumnya memang begini teman-teman atau gimana. Dan saya sudah dapetin stress smart sini ya teman-teman. Fokus, tuh. Iya, tapi nggak masalah. Yang penting kita mainnya dengan happy dan apik. Kita langsung ambil ya. Wah ini dia namanya tadi ya, TW berapa tadi ya, wah lupa.
Jadi seperti ini teman-teman, kualitas plastiknya bagus, dari segi barang KW dia good ya. Jadi mana yang kerupuk, kalau ditanya mana yang kerupuk nih kan gitu ya, aduh sepertinya memang kualitasnya dijaga ya, semoga saja, dan belum menemukan hal-hal janggalan yang aneh, retakan, semoga enggak teman-teman. Dan dia engsel ya, yang bagian kaki bawah ini, apakah tebal kualitas plastiknya? Ya, jadi plastiknya tebal teman-teman ya, tidak seperti yang waktu di kasusnya saya pernah dapat itu Byway yang Ironhide, itu bagian bawah sini engsel, harus menopang bodinya yang sangat kuat mungkin. Jadi itu ini lancar, tapi yang bagian ini, wah ini nggak tahu gimana ya, atau diginikan dulu ya. Oh iya, diginiin dulu teman-teman. Nah, hati-hati teman-teman ya. Nah, bermain dengan baik. Sorry kalau belum ada yang miss mungkin. Nah, ini gini. Karena masih baru jadi rapet ya. Teman-teman hati-hati, just be careful. Aman sejauh ini teman-teman. Semakin kesini desainnya semakin baik, kemudian semakin kita melihat quality ya dari si Byway ini. Bahkan beberapa kasus kemarin bikin molding sendiri, dan saya sudah pesan ya di teman saya mungkin juragan baru, juragan yang belum pernah beli, tapi ini semoga ini ya yang high octane ya, buatan Byway. Kita tunggu ya, mungkin beberapa hari lagi datang, dan ini rapat sekali teman-teman ya, rapat sekali. Kemudian kalau ditanya, oh, is there a diecast gitu ya, ada diecastnya ini? Ada dong tentunya ya. Saya tidak menemukan di bagian tertentunya, tapi di ini sini ya, sini, dan sempat lihat punya reviewnya orang-orang, cuma nggak terlalu awas gitu ya. Dan ini plek-ketiplek teman-teman ya, kalau dari segi in my opinion ya, sekilas studio seriesnya ya, karena studio series itu kecil teman-teman. Oke, so small, jadi ya melihatnya juga harus dengan cermat, kecuali ini teman-teman. Jadi dia dikasih rongga gitu, dan saya kurang ini ya, entah kenapa kok, I don't know, apa supaya nggak mirip sekali, apa, nggak identik gitu ya dengan orinya, atau supaya menghindari apa mungkin ya. Teman-teman yang tahu mungkin komen bisa ya. Itu teman-teman, tinggi berapa ya? Tinggi mungkin kira-kira, nah ini kualitas yang clear juga tebal kok ya. Oke, tingginya mungkin kira-kira nanti kita ukur ya teman-teman. Nanti kita ukur. Wah, ini rapat sekali teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, be careful. Kita bisa lihat, dan ini harusnya dilipat ya. Harusnya dilipat. Mana ini nantinya. Seperti ini. Jadi dia cocok disandingkan. Kenapa saya beli ini? Karena cocoknya disandingkan sama yang ukurnya memang 11-12 sama ini ya. Dan dia namanya juga dia nggak terlalu ini teman-teman. Oh, ini ball joinnya gimana? Ini ball join teman-teman, pahanya ya, bisa kita lihat ya, bisa split.
tapi rapat sekali teman-teman. Saya takut itu. I'm so scared ya. Terus ini juga ball joint, bisa 360 ball joint. Terus ini atas bawah gitu ya, apa ini swivel ya, atau ini ya. Ini juga jari jemarinya bisa di rapat renggang, tapi ini nggak bisa nunjuk kayak Optimus ya. Kalau Optimus bisa nunjuk ya. Nah ini bisa diginiin, gini ya. Nah, saran buat teman-teman yang kalau ini terlalu rapat, mungkin bisa pakai minyak mesin. Minyak mesin yang botol warna hijau tuh. Nah itu bisa ya. Dan ini ball joints. Yang penting walaupun di sini nggak kita praktekkan secara langsung ya. Yang penting kalau ball joints itu dia pasti 360 dan ini kepalanya dongak bisa ke atas gini teman-teman ya sejauh ini, dan memang Bumblebee identik dan kepala yang dongak ke atas. Oke, samping terus untuk ke belakangnya kita terhalang sama punuk ini teman-teman. Kemudian untuk mengganti wajah karena mungkin masih baru ya, ini ditarik didorong gini teman-teman ya. Wah ini agak susah. Pokoknya gitu dah. Oke, yang penting ini detailnya mantap dan paint jobnya juga menawan teman-teman. Mana yang silver proporsinya menawan, kemudian pas gitu ya. Kemudian mana yang gunmetal, karena Bumblebee terdiri dari kuning, gold, gunmetal, silver gitu, black. Itu dan berputar dengan baik, smooth gitu ya. Semoga lancar seperti puasa teman-teman ya. Smooth, lancar. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian perutnya mungkin ke ini ya, 360 tapi tidak ball joint teman-teman perutnya. Itu kita lihat ada bagian yang kurus ya. Tunggu kiris, tinggi kurus. Ini dan ini bisa diangkat ke sini teman-teman. Tapi terhalang ini ya karena shield armornya ini, dan otomatis dia nggak ada packnya ya teman-teman. Jadi dan ini beratnya mungkin kita berapa ya, cukup berat ya. Ini oke, mungkin makanya ini jarinya dibikin agak rapat gitu mungkin ya. Jadi supaya pegangnya bisa bisa kuat ya, strongly hold the hammer ya, untuk membantu Optimus, kemudian untuk menyadarkan Nemesis. Dia mengambil bagian Camaro yang apakah first Camaro? Sepertinya ya, Camaro yang TF1 karena dia nggak ada ininya. Tapi Cemiu ya, correct me if I were wrong. Ini bagian ini yang nggak ada ininya ya. Kalau TOTM mungkin ada bagian yang hitam di sini seperti sayapnya gitu mungkin ya, atau mungkin bagian belakang mobil itu ya. Kalau yang ini mungkin Camaro TF1 itu teman-teman ya. Nah, apakah ini sesuai untuk anak-anak yang mungkin baru belajar? Kayaknya mending jangan, karena memang kita nggak tahu adik-adik yang kecil usia 6, 12 itu apakah bisa dengan ini ya, takutnya nanti mereka main kemudian patah, trauma malah ngambek gitu ya. Mending ini untuk koleksi kita-kita yang sudah dewasa gitu teman-teman. Size-nya kita ke size ya, udah sudah 19 menit nih teman-teman ya. Size-nya oke. Size-nya mungkin ya, ini agak bungkuk ya. Ini
takut nih mau nggak arahin ke ini ya, bagian aja teman-teman ya, maklum ya. Oke, mungkin kisaran antara 16,5 ya, 16,5 sampai ya mungkin kisaran segituan ya teman-teman. 16,5-an senti atau 16 hampir setengah gitu. Dan dia saya beli karena saya punya Bumblebee yang ini teman-teman. Tuh, cuma kemudian lebih dulu beli kick drop atau drop kick ya, ini juga dari Byway. Tapi kok kalau di Bose kayak kurang mantap ya. Itu kepalanya besar yang ini. Akhirnya saya putuskan untuk beli yang ini. Pas jadinya ya. Oke. Tapi walaupun movie-nya dia dunianya ini. Tuh. Coba nih. Tapi kayaknya masih tinggi Bumblebee, nggak masalah ya. Yang penting kepalanya bisa pas gitu. Mending nanti mungkin ini akan saya pose ini lawan ini gitu ya. Tuh. Explore-nya akan saya explore deeper explore setelah video ya, atau mungkin after taking the shoot, karena memang ada beberapa hal yang mungkin saya perlu cek, kabar-kabar tentang info lebih lanjut tentang kualitas dan lain-lain nanti menyusul ya. Itu aja mungkin teman-teman ya. Diecast-nya mungkin sementara di sini aja. Bagi teman-teman yang kurang suka dengan rongga ini ya, ada rongganya nih ya gitu ya. Ya mungkin bisa nanti dikasih resin atau apa, di repair di bengkel toys atau gimana gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya memang sangat disarankan bagi saya ya, mungkin lebih cocok ini ya kalau dipose sama ini, sama dropkick ya, daripada yang ini kepalanya gede tuh teman-teman. Nah memang bagi teman-teman yang suka dengan kadung bucin sama skalanya Studio Series ya, sorry to say, karena dia oversize dan banyak yang bertanya-tanya kenapa sih kok Byway bikin Bumblebee oversize terus gitu ya. Dari Studio Series kok nggak plek itu sekecil SS gitu. Saya juga kurang tahu, mungkin ada teman-teman yang bisa memperkirakan why does Byway do that gitu ya, kenapa kok ngelakuin itu gitu ya. Itu teman-teman mungkin dari miniaturnya ini ya teman-teman ya, cocok mungkin seperti itu. Mungkin ada detail yang perlu ditambahkan mungkin dengan cat atau gimana ya. Yang jelas ini sudah mewakili. Apakah warnanya metalik? No, nggak metalik teman-teman ya. Warnanya biasa. Oke, itu kemudian saya juga punya uh, Cheetor ya, kuning-kuning ya, sesama kuningnya nih ya. Ini di Studio Series Cheetor. Kemungkinan Bumblebee yang itu tingginya segini, tapi nggak tahu ya, saya ingat saya. Teman-teman mohon dikoreksi ya. Setinggi ini mungkin ya. Saya juga nggak ngukur, dan harganya sudah kekoreng ya, selangit gitu ya. Apalagi yang seri awal. Apakah nanti direissue di Studio Series Bumblebee seri TF1, nggak tahu. Dan ini kemarin bikin sendiri teman-teman dari Lego ya. Campuran sama Skibidi Toilet dan lain-lain. Kalau dipajang gini ya happy-happy aja lah ya. Yang namanya juga buat seneng-seneng, having fun. Itu, dan memang jelas nggak bisa dipose dengan Studio Series yang lain karena memang dia oversize. Seperti itu. Mending diposein seperti ini lah sama dropkick gitu ya. Dan memang ini juga punya Byway. Ya, by the way, by the way, itu ini mending ke arah MPM ya, movie masterpiece, walaupun mungkin perbedaan skalanya
mungkin kurang begitu presisi gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi mungkin itu bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Harganya mungkin kalau sekarang ya mungkin dulu waktu itu saya belinya mungkin pas diskon. Jadi di bawah 200 kok teman-teman ya, di bawah 100, malah di bawah 150-an ya kalau nggak salah. Mungkin sama ongkirnya jadi 150-an. Di toko-toko kesayangan kalian mungkin, toko online. Itu teman-teman ya. Apakah ini nanti sama cara merubahnya dan detail artikulasinya dengan Studio Series? Kurang lebih sama teman-teman, kurang lebih sama. Dan detail lain yang berbeda dengan Studio Series yang saya tangkap hanya skala dan ini ya, bagian sini, this part, sama aksesoris ini teman-teman. Gitu ya. Oke, itu aja dari Rama Diorama. Mungkin kalau yang dari Studio Series hanya mendapatkan ini ya, on ticket. Kalau Canon skala 1-10, rekomendasinya mungkin apakah dia layak dibeli, koleksi? Bagi teman-teman yang mungkin fokusnya pada skala per skala, ya sayang banget atau bucin banget sama Studio Series, mungkin dia kurang begitu recommended ya. Tapi kalau yang atau memang tidak recommended ya, kan gede gitu ya. Tapi kalau untuk MPM atau hanya sekitar koleksi mungkin silahkan gitu ya, silahkan aja. Apalagi saya fokus utama adalah untuk bisa ngelawan si setan biru nih ya, Blue Demon ini ya. Si Dropkick itu teman-teman ya. Jadi tujuannya tergantung teman-teman juga. Itu apakah worth it dengan harga sekian? Layak aja ya. Harganya di bawah 200, dapat aksesoris dan lain-lain. Gitu. Jadi ya ambil aja ya, just take it. Kapan lagi dapat yang seperti ini? Dan kalau akan dipose ya posenya ke arah MPM. Tuh, karena memang sudah enggak skalanya kadang by way rilisnya agak acak gitu ya, skalanya langsung aja ya, mau dia lah gitu ya. Tuh. Fans Transformers sejati mungkin antara 1-10 ratingnya kalau saya, kalau dia melihat skala mending jangan ngomong rating ya, tapi kalau skala untuk Studio Series ya, tapi kalau untuk kualitas, harga, dan untuk koleksian saya kasih nilai 9 teman-teman ya. Nah ini rating penilaian dari kolektor awam. Itu aja mungkin dari Rama Diorama teman-teman. Semoga nanti teman-teman semua dapat rezeki dan bisa membeli mungkin wishlist yang belum kesampaian. Itu aja, dan akan dipose dengan boxnya yang cakep ini ya. Tuh. Sekian, thank you very much for watching. Jangan lupa jaga kesehatan. Senggol ya. Dan take care. Bye-bye.